Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bu Guru Berbagi. Hari ini Bu Guru ingin mengajak kalian untuk belajar materi gangguan dan cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia pada muatan pelajaran IPA kelas 5 tema 4. Gangguan peredaran darah pada manusia dapat terjadi karena dua faktor, yaitu faktor keturunan dan faktor non-keturunan. Faktor keturunan yaitu gangguan yang diturunkan oleh orang tua atau kakek nenek berdasarkan gen yang dibawa sejak lahir. Sedangkan faktor non-keturunan adalah gangguan yang disebabkan oleh gaya hidup dan pola makan tidak sehat, obesitas, pengaruh penyakit kronis, dan pengaruh asap rokok. Berikut ini adalah gangguan pada organ peredaran darah. Yang pertama adalah hipertensi. Hipertensi nama lainnya adalah tekanan darah tinggi. Penyebabnya yaitu naiknya tekanan darah jika diukur dengan tensimeter karena penyempitan pembuluh darah. Gejalanya yaitu nyeri di kepala, jantung berdebar-debar, sesak napas, badan lemah, dan kepala pusing. Cara penyembuhannya adalah dengan menjaga pola makan yang sehat dan kurangi konsumsi garam, olahraga teratur, serta manajemen stres yang baik. Gangguan yang kedua yaitu hipotensi. Hipotensi nama lainnya adalah tekanan darah rendah. Penyebabnya yaitu turunnya tekanan darah jika diukur dengan tensimeter karena berbagai faktor. Misalnya kekurangan nutrisi makanan, dehidrasi, atau disebabkan penyakit tertentu. Gejala hipotensi yaitu konsentrasi berkurang, kepala pusing, pandangan buram, badan lemas, bahkan bisa pingsan. Cara penyembuhan hipotensi adalah duduk atau berbaring dengan posisi kaki lebih tinggi dari jantung, perbanyak minum, makan makanan sehat berkadar garam tinggi, dan olahraga teratur. Gangguan yang ketiga yaitu anemia. Anemia disebabkan oleh kekurangan sel darah merah akibat kekurangan zat besi sehingga kadar hemoglobin dalam darah rendah. Gejala anemia adalah cepat lelah, wajah pucat, dan sering pusing. Cara penyembuhan anemia adalah untuk penderita anemia ringan yaitu makan makanan yang banyak mengandung zat besi seperti sayuran hijau. Sedangkan untuk penderita anemia berat harus melakukan transfusi darah. Gangguan yang keempat yaitu leukemia. Leukemia adalah kanker darah. Penyebabnya yaitu produksi sel darah putih terlalu banyak sehingga memakan sel darah merah. Gejala leukemia adalah merasa lelah, lemah, dan kurang nafsu makan, timbul nyeri di tulang, dan terjadi pendarahan. Cara penyembuhan leukemia adalah dengan rutin melakukan transfusi darah dan melakukan kemoterapi. Gangguan yang kelima yaitu jantung koroner. Jantung koroner disebabkan oleh penyempitan pembuluh arteri koronaria oleh penumpukan lemak darah atau kolesterol, sehingga jantung kekurangan oksigen. Gejala jantung koroner yaitu nyeri dada yang menjalar sampai ke bagian tubuh lain, keringat dingin, mual, muntah, atau mudah lelah. Juga irama denyut jantung tidak stabil. Cara pencegahan jantung koroner adalah hentikan kebiasaan merokok, jaga pola makan makanan sehat, dan olahraga teratur. Cara pengobatan jantung koroner adalah dengan konsumsi obat anjuran dokter serta operasi jantung. Gangguan yang keenam adalah stroke. Stroke disebabkan oleh tersumbatnya atau pecahnya pembuluh darah di otak sehingga pasokan darah dan oksigen ke otak terganggu. Hal ini menyebabkan fungsi saraf terganggu sehingga salah satu bagian tubuh mengalami kelumpuhan. Pemicu stroke adalah gaya hidup tidak sehat, hipertensi, dan stres. Gejala stroke yaitu tungkai mati rasa, bicara menjadi kacau, dan wajah terlihat menurun. Cara pencegahan stroke adalah terapkan pola makan sehat, olahraga rutin, dan hindari merokok. Gangguan yang ketujuh adalah varises. Varises disebabkan oleh pelebaran pembuluh balik atau vena di bagian betis karena terlalu lama berdiri atau kerja yang banyak menggunakan kaki, sehingga tampak tonjolan berbelok-belok berwarna biru. Gejalanya yaitu tungkai terasa nyeri, panas, dan berdenyut. Kemudian terjadi pembekakan di area kaki dan pergelangan kaki. Kaki terasa berat dan tidak nyaman.
sering kram otot kaki, dan terjadi perubahan warna kulit di area varises, tampak kering dan terasa gatal. Cara pencegahan varises yaitu dengan olahraga teratur dan jaga berat badan. Ubah posisi duduk dan berdiri secara teratur. Hindari pemakaian sepatu hak tinggi dan kaos kaki ketat dalam jangka waktu lama, serta konsumsi makanan tinggi serat dan rendah garam. Gangguan yang kedelapan adalah arteriosklerosis. Disebabkan oleh pengerasan pembuluh nadi atau arteri karena penumpukan plak di dinding arteri sehingga aliran darah ke organ tubuh terganggu atau tersumbat. Gejalanya yaitu nyeri atau mati rasa pada bagian tubuh yang terjadi penyumbatan arteri, seperti dada atau kaki. Cara pengobatannya yaitu terapkan pola makan yang sehat, olahraga teratur, pengobatan dengan penanganan dokter, dan operasi. Kalian bisa melihat pada gambar. Arteriosklerosis yaitu ditunjukkan pada gambar tengah dan paling kiri. Gangguan yang kesembilan yaitu hemofilia. Hemofilia disebabkan oleh kelainan yang menyebabkan darah sukar membeku jika terjadi luka. Hemofilia adalah penyakit turunan dan biasanya diderita oleh laki-laki. Gejalanya yaitu mimisan sulit berhenti, pendarahan pada luka sulit berhenti, mudah memar, ditemukan darah pada urin dan feses. Cara pencegahannya yaitu dengan melakukan pemeriksaan sejak dini, hindari kegiatan yang berisiko cedera atau terluka. Gangguan yang ke-10 adalah talasemia. Talasemia yaitu kelainan bentuk sel darah merah sehingga hemoglobin tidak berfungsi normal. Talasemia juga merupakan penyakit turunan. Gejala talasemia adalah mudah mengantuk dan mudah lelah, sulit bernapas, dan sering pingsan. Cara pencegahan talasemia yaitu cek darah untuk menghitung nilai hemoglobin dan bentuk sel darah merah. Juga screening talasemia. Cara pengobatannya yaitu dengan rutin melakukan transfusi darah serta melakukan transplantasi sumsum tulang. Untuk menghindari gangguan-gangguan pada organ peredaran darah manusia, kita harus memelihara kesehatan organ peredaran darah. Caranya adalah yang pertama, konsumsi makanan bergizi dan hindari makanan berlemak. Kedua, olahraga secara teratur. Ketiga, istirahat yang cukup dengan tidur teratur. Keempat, hindari asap rokok. Dan yang terakhir, tidak minum minuman beralkohol. Sekian penjelasan dari Bu Guru Berbagi. Terima kasih telah menyimak video ini dengan baik. Jangan lupa tinggalkan jejak positif dengan like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video-video berikutnya.